Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Nabi Rasul mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur, amin. Bapak dan Ibu, sungguh berbahagia sekali Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, ya. Kita masih dalam keadaan sehat dan afiat, ya. Di sini hanya hujan rintik-rintik, tempat lain harus tenggelam dalam banjir, ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita masih lebih berbahagia dari saudara kita di tempat yang lain seperti itu. Semoga kita bisa selalu menambah rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan melihat mereka yang di bawah kita. Nah, itulah salah satu petunjuk Rasul, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa in ajdaru alla taztaru. Lihatlah mereka yang di bawah kita, yang lebih sengsara dari kita. Jangan yang lebih bahagia, lebih menikmati kenikmatan. Kenapa? Karena itu lebih pantas untuk kita, sehingga kita tidak terlena, tidak tertipu. Asdaru alla tasdaru. Kita lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa yang kenal dengan namanya Pak Fuad Korek itu? Tahu ya? Saya akan ketinggalan zaman. Saya enggak membaca berita Dewan Hakim MTQ Jawa Timur, ya. Kemarin saya buka, loh, kok ada ucapan selamat itu, ya. Dan saya Pak Zaki Imam Masjid Akbar itu, ternyata betul Pak Fuad itu sudah nggak ada. Jadi habis pulang dari Padang ceritanya. Pulang dari Padang tanggal 22. Jadi di Padang masih ikut kafilah Jawa Timur dan segar bugar, ya. Ternyata Ahad yang lalu juga tidak ada, ya. Jadi kena COVID juga. Jadi bareng dengan meninggalnya bareng dengan siapa, Pak Hakam yang di LPPIG itu, ya. Jadi masih guyonan di Padang, ya. Pulang ternyata kok nggak ada, Insya Allah. Jadi yang namanya COVID ini luar biasa, ya. Jadi asa segar bugar ternyata mengejutkan, ya. Ya. Apa? Kalau usia mungkin sudah 50 lebih juga. Dia itu Korek senior Jawa Timur itu, karena pernah juara nasional tahun berapa. Aslinya Bangkalan, tapi tinggalnya di sini, apa namanya, ya? Apa? Ya, ya. Tinggalnya apa daerah mana itu, ya?
apa namanya, yang namanya Jawa dimakamkan juga di situ. Ya, baik, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, meskipun hujan-hujan tetap hadir. Kemudian nilai tolabul ilmi, nilai jihad fisabilillah, apa tentang hadis Rasulullah semoga kita dapatkan ya. Sekarang hadisnya hadis 1493 saya kira ya. 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 Babu masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la wa kasratu ataihi. Ya. Babnya tentang Rasulullah. Kalau beliau itu dimintai sesuatu, dia tidak pernah mengatakan tidak. Jadi artinya selalu memberi. Ya. Tidak pernah orang minta kepada Rasulullah kok pulang hamba, tidak ada. Wa kasru ataihi, dan banyaknya pemberian. Jadi beliau ini sangat dermawan, orang minta ya mesti diberi tanpa mendapatkan apa-apa, kira-kira begitu. An Jabir radhiyallahu anhu qala, berasal dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu, tidaklah Rasulullah itu dimintai sesuatu apapun faqala la, kemudian belum jawab tidak. Jadi siapapun yang minta kepada Rasulullah pasti ada yang meskipun mungkin ya tidak harus dalam bentuk banyak, tapi pasti dapat. Akhrajah al-Bukhari fi kitabil adab. Ya, diriwayatkan Bukhari dalam kitab adab. Ada pada bahasa Indonesia juga sama ini ya. Jadi masalah akhlak, masalah moral. Babu husnil khuluq wasyakha. Babnya adalah bab kebaikan akhlak. Khuluq itu jamaknya menjadi akhlak. Ya. Wasyakha, syakha itu al-karam, dermawan, pemberiannya banyak. Wa ma yukrahu minal bukhli, dan dimakruhkannya kita itu menjadi orang yang bakhil. Termasuk orang yang bakhil meskipun tidak harus memberi uang, itu adalah ketika disebut Rasulullah kita tidak mau membacakan sholawat itu. Ya, jadi disebut Muhammad Rasulullah, kita sallallahu alaihi wasallam minimal seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak mau menyebut mendoakan tambah sallallahu alaihi wasallam itu juga bakhil. Hadis yang kedua 1494. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, masih sama, berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lau qad jaa malul bahrain qad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya. Lau ini jumlah syartiyah ya, sekiranya ya.
Kalau saja ya harta yang dari Bahrain sampai sekarang masih ada ya. Sekarang menjadi sebuah negara kecil tapi kaya ya. Bahrain jadi termasuk salah satu bagian daripada Uni Emirat Arab itu. Jadi di Teluk Persia itu. Jadi ternyata zaman Rasul itu Islam sudah sampai Bahrain gitu. Ya. Beliau akan berjanji kalau nanti harta dari Bahrain itu datang, qad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Sungguh pasti aku akan memberikan kepadamu hakadha wa hakadha wa hakadha. Hanya isyarat akan memberikan 3 kali. Falam yaji' malul bay' hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun belum sampai itu menjadi kenyataan ya. Jadi harta dari Bahrain itu sampai kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah wafat. Jadi artinya Rasulullah berjanji tapi ternyata kedahuluan ajal. Ini harta apa ya? Apa? Ya bisa jadi harta faik, bisa jadi harta apa namanya ghanimah itu anfal itu ya. Kemungkinan 2 itu Pak ya. Karena saat itu sangat jauh itu dari Madinah, di ujung timur dari Riyadh ya. Sekarang dekat Dubai saja. Tapi dia punya bandara sendiri ya. Ya. Falamma jaa malul Bahrain. Namun ternyata menjadi kenyataan janji Rasul itu. Tapi beliau sudah wafat. Nah, setelah harta itu datang, amar Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, menyeru, berkata, fanada, menyeru orang-orang atau para sahabat, man kana indana ba'idatun aw dainun falyatina. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan janji dari Nabi ya Rasulullah, aidatun makna janji, audainun atau punya piutang, yang maksud sini punya piutang kepada Nabi, falyatina, maka hendaklah datang kepadaku, pada Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah itu. Untuk apa? Tentu untuk akan janjinya akan dipenuhi. Jadi artinya Imam Abu Bakar sambil khalifah ya, kalau Rasulullah pernah berjanji tadi kalau nanti harta dari Bahrain datang ya, maka pasti akan berikan kepada mereka tuh hakadha wa hakadha wa hakadha, 3 kali. Maka Abu Bakar berpidato mengumumkanlah kira-kira begitu, siapa yang pernah dijanji Rasulullah atau dia punya piutang alias Rasulullah berhutang kepada orang tersebut, falyatina, datanglah kepada kami. Fa'ataituhu, maka Jabir bin Abdullah mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, faqultu, dan aku katakan kepada Abu Bakar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li, sungguh Rasulullah itu pernah bersabda kepadaku,
Abdullah bin Jabir bin Abdullah tadi. Kaza wa kaza. Jadi janji tadi pernah menjanjikan kaza wa kaza. Fahasali hasyatun. Itu hasa itu maknanya berapa ini tadi? 4 ya, hasa ya. Ini ternyata maknanya banyak ya. Tapi ada yang mengatakan hasa yahsu itu maknanya min babil lughati idza malahu idza halahu biyadihi wa ila bil qabdi war rami hasatan qala penukut fil khafnah wa qala faiz milul kaffain. Jadi Rasulullah akan menjanjikan harta itu dua apa ini? Dua apa namanya Pak ini? Ya. Jadi akan menjanjikan harta di Bahrain memberikan harga 2 kali. Kemudian ya fa'adatuha, kemudian saya hitung-hitung kira-kira itu. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah menghitung-hitung satu yang dijanjikan berapa ya, kata itu. Fa'adat fahidha hiya khomsumiatin. Ternyata setelah saya hitung kira-kira itu senilai 500 apa saat itu ya. Mungkin bisa dinar, bisa dirham. Dinar itu yang dari emas, dirham itu dari perak ya. Jadi mata uangnya memang yang satu dari emas dan satu lagi dari perak ya. Dan nilainya itu setara dengan itu. Jadi mata uang zaman Rasul itu terbuat dari emas, itu berapa gram, nilainya ya nilai sekian gram itu ya. Ini pernah dibicarakan di dunia Islam modern ini ya. Maunya kembali kepada dinar dan dirham itu ya. Karena kalau sekarang ini bohong-bohongan kita sekarang ini ya. Kenapa? Karena uangnya kan kertasnya misalnya bernilai 500 rial kan yang paling besar di Saudi itu kertasnya itu kalau dihitung harganya nggak sampai 500 rial. Jadi antara harga yang ditulis dalam mata uang sekarang dengan harganya kertas itu beda. Kalau dulu kalau emas itu nilainya sekian ya memang dinar nilai sekian memang itu sekian gram nilainya sama dengan itu ya. Dulu pernah Malaysia zaman Mahathir saat itu mau mengawali tapi ternyata sampai sekarang juga belum terlaksana juga ya. Ya, ini setelah dihitung tadi nilainya itu khamsumi'ah 500. Mungkin Rasulullah itu dirham itu dinar ya. Wa qala khudh mislaiha. Maka ambillah tambahan dari itu mislaiha yang setara dengan 2 kalinya. Ya, setara dengan 2 kalinya. Hakadha tadi ternyata nilainya tadi 500 dirham tadi atau dinar. Ambil lebih dari itu berapa? 2 kali daripada 500 tadi, berarti di samping ini 500 ada tambahan 1000. Akhraj al-Bukhari fi kitabil kafalah.
ini kafalah ya. Dalam fikih sampai sekarang masih ada. Di dalam bank syariah juga ada kafalah itu. Kafalah itu asal maknanya jaminan. Jaminan. Jadi dalam istilahnya mengakuisisi. Ya. Misalnya hutangnya ini kalau saya yang nanggung misalnya, jadi ditanggung orang lain maka dia yang itu kafalah juga. Ya. Atau mengover kredit kalau sekarang dalam bank umum, kalau dalam bank saya namanya pembiayaan bukan kredit ya. Jadi memindahkan utang atau pembiayaan dari bank syariah memindahkan menjadi tanggung jawab dia, itu namanya kafalah, jaminan, kita menjamin itu. Take over juga ada ya, take over juga. Kitabul kafalah babu man takafala an maitin dainan. Babnya adalah orang yang menanggung atau menjamin ya, utangnya seorang yang meninggal. Ini tadi kan Rasulullah berjanji kalau harta dari Bahrain datang, dia akan saya berikan hakata tadi. Ya. Ternyata belum terjadi, Rasulullah wafat duluan. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, ternyata betul akhirnya janji Rasul memang harta dari Bahrain datang. Maka ternyata diberi 3 kali lipat. Karena tadi hakadha satu ini nilainya 500 ya. Kemudian yang diberikan nanti tambah 2 kali daripada itu, berarti 3 kali. Jadi 1.500 ya. Apa? Yang jumlah 500.000. Kenapa? Apakah janji Rasulullah kepada Jabir? Ya. Dinilai janji gitu ya. Kan lau tadi. Lau. Kalau datang nanti harta dari Bahrain itu, laqad a'taitu ini maknanya pasti akan memberikan kamu hakadha wa hakadha wa hakadha. Ini berarti yang namanya pelajaran darinya, hutang itu harus apa? Harus kita tepati ya, hutang itu. Karena hutang itu kan terbawa sampai hari kiamat ya. Sekarang banyak punya hutang lari ya, karena nggak punya iman ya. Yang bank kita yang bangkrut itu bank apa saja itu? Nah, ya. BLBI dulu itu kan itu mau menutup hutangnya bank itu ternyata ditinggal lari semua, ditamzil dan lain sebagainya, dan semuanya tidak ada yang orang pribumi, semuanya mata sipit ya. Mata sipit ya. Yang terakhir Jiwasraya. Apa? Yang terakhir yang kasus Ya, Jiwasraya ternyata mereka juga terlibat juga itu, dan triliunan itu ya. Jiwasraya itu kalau nggak salah sekitar 17 triliun gitu ya. 17 triliun. Itu lari nggak belum nyaur. Iya. Umpama toh nyaur itu, nyaurnya tidak tertutup. Kenapa? Itu juga bangsa kita juga terlibat dalam itu. Karena seringkali mereka itu kalau mengambil kredit ya, kredit itu aturan bank itu, misalnya punya hutang 100 juta ya, jaminannya itu minimal 120% dari itu. Jadi berarti dia punya jaminan rumah, bangunan apapun ya,
bersertifikat hak milik tentunya, yang nilainya 120 juta. Ya. Sehingga artinya kalau ini melayu jaminannya itu cukup untuk bayar utangnya. Tapi umumnya mereka tuh bisa mengambil kredit yang jaminannya lebih rendah dari nilai itu. Ya. Jadi misalnya utangnya 100 juta, ternyata jaminannya ya bisa jadi hanya 60 juta, 80 juta maksimal. Nah, terus tinggal melayu PPN jaminanku. Ternyata banknya kita menjual itu nggak bisa nutup utangnya. Itu di kita itu ombyoan itu yang kasus seperti itu dan mereka itu seperti itu. Jadi dianggap sudah bisnis juga itu. Kok bisa begitu kenapa? Kok bisa begitu kenapa? Ya, orang kita yang di bank tadi diwenehi. Dikasih suap tadi. Ya udah beres, sudah begitu, jaminannya diterima, tetap mendapatkan kredit yang melebihi nilai jaminan itu. Loh, apa undang-undangnya seperti itu? Nah, enggak ya? Apa? Undang-undangnya itu. Loh, undang-undangnya tetap benar undang-undangnya. Undangnya pokoknya jaminan itu nilainya lebih daripada hutang gitu lah. Nah, tapi dianggap dia sengaja SCC aja dianggap lebih dari nilai hutang gitu. Tapi ternyata nipu seperti itu. Ya. Itu banyak sekali seperti itu. Ini malah ada yang mengatakan lagi karena tahun 70-an di mana? Ini ada suatu bank yang memberikan kredit. Ternyata jaminannya tanah kuburan. Tanah kuburan. Tanah kuburan ya, tanah kuburan ya. Di Surabaya. Iya. Setelah terbongkar, nah ada lama kemudian pimpinan banknya mati. Berapa sih? Ya. Ini bank dulu Kampung Budaya Swandayani di Jembatan Merah. Ya. Kalau bank syariah itu BBR di pengalaman ya. Ya. Itu percaya kepada seorang kiai punya pondok itu kan. Ya. Di Jombang sampai sekarang belum selesai Bang Bakti Makmur Indah itu ya. Jadi tanah yang dijamin ternyata tanahnya pondok sih. Pondoknya di situ gitu kan. Nah, sehingga mau nyita gimana tanah pondok? Sekolahnya pondoknya juga di situ. Ustaz, nyambung tadi ya benar dirham. Kami ini komunitas kami sebetulnya sudah memulai. Ya. Jadi jual beli transaksi dagang dengan guna dirham. Dan ini kami yang sekarang ini untuk ekonomi ini di Prof Daniel ini sudah nyetak guna dirham. Jadi monggo kalau ada yang berminat di guna dirhamnya atau transaksi bisa di sana. Jadi kita mulai dari yang paling kecil dari yang kira-kira harganya nilainya 10.000 itu sudah kita siapkan. Jadi nanti kalau transaksi di program itu di rumahnya kan jualan juga, ininya pakai itu. Itu siapa yang nyetak Pak? Kemarin kan awalnya berangkat tahun lalu kami dengan yang namanya Atlas itu dari Jogja. Sebetulnya rencana kami ini ya skalanya nasional. Cuma masih perlu dukungan dari beberapa pihak, terutama masalah finansialnya. Terus akhirnya bagi saya ini ke Jakarta, pilih ke beberapa kesultanan di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini sudah ada kira-kira 25 kesultanan yang mencetak guna dirham. Sebetulnya Juli kemarin tahun 2019 kita mengadakan pameran internasional disponsori oleh Keraton Jogja. Keraton mana? Keraton Jogja. Oh, Keraton Jogja ya. 2020 kemarin dari karena ada pandemi jadi tidak bisa. Tapi ini tetap jalan terus.
Ya. Jadi insya Allah ini nanti ya pelan-pelan insya Allah sudah Ya. mulai kita lakukan. Ya. Bentar Pak ya, bentar Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, Ya. punten Apa itu? ini ganggu, Prof. Ya, ya, ya. Kenapa? Prof, mohon bisa dikirim nomor rekening jenengan, Prof. Waduh. Ya, nanti saya kirim, saya nggak hafal. Saya kirim nanti ya. Ya. Ya, ya. Prof, itu minggu depan hari Jumat, teman-teman itu kan usai sholat Jumat itu kan bikin acara peresmian rumah Quran di Malang, Prof. Ya. Nah, maunya kita daring begitu, Prof. Seperti kemarin. Oh ya, ya. Jam 1 sampai jam 3 gitu, Prof. Selesai sholat Jumat. Jumat depan mana? Jumat depan ini besok atau lusa? Lusa, Prof. Gimana? Lusa, Prof. Oh, minggu depan lagi ya, ya, ya. Ya. Insya Allah itu tanggal berapa? Tanggal berapa kira gitu? Berarti tanggal Jumat tanggal 25. berapa ya? Oh, enggak, Bro. Minggu depan itu, Bro. Oh, belum 25 ya. Jadi berarti tanggal 18 mungkin 18 ya. Enggak 18, Bro. Ya, ya. 18. Ya, insya Allah ya, 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 insya Allah ya. Ya, ya, ya. Iya, Bro. Matur suwun, Bro. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi internasional berarti Pak ya. Tadi itu proyek internasional tidak ya, jadi termasuk negara-negara petrodolar itu mungkin ya. Dulu memang rencananya seperti itu. Ya. Jadi sekarang sudah ada mesin cetaknya. Sudah ada ya, 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 ya. Jadi memang ada kesepakatan untuk mengembalikan dunia Islam kepada apa namanya seperti itu ya. Ya. Currency dalam bahasa Inggrisnya itu, jadi keuangannya itu berdasarkan benar-benar nilai dari mata uang itu. Jangan. Saya tambah sedikit ya. Jadi kalau nilai uang sekarang ini ya, itu nilai itu dalam istilah pertamanya kan ada nilai implisit, ada nilai nominal. Ya. Kalau nilai nominal itu ada yang tertulis di dalam kertas itu. Ya. Implisit itu nilai Barang sendiri Pak. Ya, 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 ya. Jadi memang sekarang kalau misalnya 100.000 dengan uang kertas, kalau dirobek sudah tidak ada artinya. Ya. Tapi kalau emas meskipun dipecah-pecah, dipotong-potong kan tetap nilai. Tetap ya, ya betul. Ya, ya seperti itu ya. Terus tadi masalah biaya beli sebenarnya tidak lama nulis 2004 dulu, nulis judulnya biaya beli sebenarnya kan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu yang jumlahnya 650 triliun itu. Betul memang sebagian besar, 99% adalah orang-orang Cina semua yang menjadi bantuan. Iya, iya. Itu kalau mau cerita itu ngeri. Iya, betul. Karena saya kebetulan dulu dipanggil di Pakul, bagaimana caranya merampok uang negara itu. Ya. Yang dirampok itu bukan uang negara aja, uang rakyat dan uang negara dirampok. Ya, itulah lihainya mereka ya. Tapi juga ada keterlibatan kita karena tadi kita umumnya pejabat kita itu bisa dibeli. Pejabat kita dibeli. Jadi artinya itu juga, jadi intinya yang merusak kita juga uang apa namanya itu riswah. Padahal tuntunan Rasul la'anallahu rosi wal murtasi kan. Allah melaknati orang yang menyuap dan juga orang yang menerima suap. Itu makanya di dalam tulisan saya itu sebenarnya kan ini bisa terjadi satu dunia karena bobroknya moral pejabat. Ya. Jadi intinya Ya. cara nanti itu saya kira begini. Ya. Luar biasa. Menerima itu sudah laknat ya, memberi laknat. Nah kita ini lebih dari itu kan. Kita tidak cukup menerima, malah minta-minta untuk disuap, betul kan? Ya. Misalnya apa?
kalau kamu nggak mau memberi saya sekian ya nggak saya berikan gitu. Itu jadi tidak hanya menerima suap tapi malah meminta bahkan memaksakan suap kepada seseorang. Kita ini lebih parah daripada sekedar menerima. Sekarang fatwanya itu sodako ya. Apa? Sekarang itu fatwanya sodako. Untuk wakaf? Sodako. Oh, sodako. Tidak ada suap sekarang itu sodako ya. Ya. Dan memang kita juga sendiri bahkan maaf ya ini saya tidak sependapat dengan beliau yang sekarang jadi ketua MUI itu. Ya. Di problem juga Bakti Makmur Indah itu ya. Karena mengajukan di pengadilan di Sidoarjo itu ya. Ya, untuk ya menyita lah gampang menyita jaminan itu. Ya, ternyata tidak diproses oleh pengadilan itu. Ya. Ya. Kenapa nggak diproses? Karena nggak ada suap tadi itu. Sampai panitera pengadilan itu jawabnya itu surat itu kan macam-macam kan. Ada pos biasa, ada pos kilat, ekspres dan lain sebagainya gitu. Apalagi Pak saat itu ya, ketua pengadilan sekarang lebih butuh uang, mau mantu. Ternyata beliau memberikan fatwanya apa saat itu? Ya kalau seperti itu kita boleh saja memberi itu. Gitu. Yang nanggung dosanya, ya itu pengadilannya itu. Saya nggak sependapat saat itu. Lah, tugas kita ingkarul mungkarnya di mana Kiai Sabir? Jadi menurut saya itu terlalu memudahkan, menyederhanakan masalah itu. Kalau menurut saya minimal ingkarul mungkarnya itu kita laporan kepada atasannya. Yang lebih atas dari itu apa misalnya ya. Sehingga laporkan itu untuk mengingkari itu supaya ketua pengadilan semacam itu ya itu tidak berani melakukan gitu. Jadi punya pengalaman itu memang bagian kita itu banyak yang memudahkan masalah itu. Itu kan bukan saya kalau terpaksa beri aja yang nanggung dia katanya begitu. Nah, sehingga di kita itu akhirnya mudah sekali yang namanya ya nyuap itu dengan alasan itu yang nanggung dia bukan kita kan gitu. Ya. Jadi akhirnya membudaya merajalela di mana-mana sekarang. Juga memberi sampai juga ini menularkannya itu ke Timur Tengah itu. Ya. Ya. Anak-anak Malaysia itu dulu ya, kalau yang berangkat nggak dapat beasiswa di Al-Azhar itu, maka mereka memberi pada pejabat yang punya kewenangan untuk memberikan beasiswa itu. Wong Mesir ya. Kasih apa itu akhirnya kan dapat beasiswa. Ditiru wong Indonesia, mahasiswa Indonesia juga gitu. Jadi berangkat ke sana itu istilahnya terjun bebas tanpa beasiswa, berangkat sendiri sama bawa sangu untuk bisa bertahan setahun 2 tahun, tapi waktu di sana mencari beasiswa dengan cara itu. Di Saudi juga begitu. Di Saudi itu ya, pengalaman saya di Linda Jaya itu urusan bis itu kan sudah dibayar sama bis Sapko itu. Tapi Hidayah selalu memberikan uang kepada petugas yang di Sapko itu.
Sehingga akhirnya mereka terbiasa. Sehingga akhirnya seringkali sudah dini bis nggak datang. Sehingga tugasnya harus datang ke sana, Capko itu untuk memberi, ini baru dikirim bis. Ya. Itu dugaan saya travel yang lain juga ngono itu kira-kira begitu. Nah, ini pernah sekali Indah Jaya itu membooking hotel yang di Mekah itu, di apa, Makkah Tower itu ya, itu kan gandeng dengan Hilton Tower itu, towernya ada 6 itu, yang hotel yang lantai kelima itu, kalau saya kelima atau keempat itu kan bentuknya villa rumah-rumah, yang lantai kelima itu villa. Nah, tapi manajemennya itu tetap ikut manajemennya Hilton Mekah itu. Sehingga saat itu Pak Arifin, kan sudah almarhum sekarang ya, sengaja memberikan kepada direkturnya itu berapa ribu rial itu, nah, karena mungkin sudah dianggap biasa di Indonesia di sana begitu. Di sini juga itu kalau urusan dari haji itu Duana sudah nggak ada pemeriksaan sama sekali. Kenapa? Ya karena sudah setor uang tadi itu. Jadi kita pulang di Juanda nggak pernah diperiksa kita itu apa namanya itu bagasi kita. Nah ini kena batunya saat itu. Ternyata direkturnya itu saat itu marah, ngamuk pada Pak Arifin itu. Yaitu masalah tadi ngasih uang itu. Ini kan sama aja mengantarkan saya ke neraka itu. Apa enggak tahu kamu belakang itu ada Ka'bah itu. Dan bayaran saya jauh lebih tinggi daripada yang kau berikan pada saya itu. Jadi pernah terjadi semacam itu ya. Jadi akhirnya penyakit di sini kita tularkan ke Timur Tengah. Dan saya pengaruhnya sekarang ada itu, masalah urusan bis dan sebagainya, pokoknya minta duit itu. Yang maktab itu biasanya ya minta duit. Karena meskipun UNH plus, sekarang UNH khusus ya itu juga tetap terdaftar di maktab itu. Sehingga seringkali juga lambat nggak diproses kalau nggak memberi itu. Jadi artinya ini sanna sunatan sayyi'ahnya dilakukan. Man sanna sunatan sayyi'ah fa alaihi wisruha wa wisru man ila yaumil qiyamah min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'an itu. Di samping sunnah hasanah pahala baik pahalanya ditambah sejumlah orang sampai hari kiamat. Ternyata kalau contoh yang buruk juga gitu, tidak hanya satu dosa tapi juga ditambah bonus dosa orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Jumlahnya berapa dipikulkan kepada yang beri contoh yang tidak baik itu. Jadi mestinya kalau melihat tuntunan Rasul seperti itu, seharusnya kita harus takut ya. Yang namanya rasuah tadi itu ya, seperti itu ya. Tapi ternyata kita malah tidak hanya menerima, bahkan memaksa untuk dapat itu. Nah, ya, barangkali itulah salah satu sebab juga mengapa kita itu selalu diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam bencana yang terus nggak pernah berhenti kan kita ini, nggak pernah berhenti. Gunung nggak pernah berhenti, banjir nggak pernah, longsor nggak pernah berhenti, ya, tsunami nggak pernah berhenti, penyakit juga terus. Ya. Jadi karena dosa kita, na'udzubillah min dzalik ya. Baik, ini ke situ tadi ya. Kemudian Abu Bakar qala li kadza wa kadza tadi ya.
Jadi Rasulullah dulu pernah memberikan janji tadi, ya, kaza wa kaza. Fakhasali khasiyatan fa'adatuha. Nah, dan ternyata setelah dihitung-hitung, fa'iza hiya khamsumi'ah tadi. Jadi hakaza itu nilainya 500 dirham atau dinar tadi. Wa qala khud mislaiha. Kemudian Abu Bakar melaksanakan itu dalam bentuk apa? 500 itu hakmu, kemudian ambil 2 kali lipat lagi dari itu. Maka jumlahnya 1.500. Akhrajul Bukhari fi kitabil kafalah tadi, babu man takaffala an maitin dainan. Ya, babnya tentang orang yang menjamin atau menanggung hutang orang yang mati. Ini tadi Rasulullah ya, Rasulullah tadi ya. Ini Abu Bakar membayar janji Rasul tadi 3 kali lipat, akhirnya kan begitu. Ya. Oh, yang membayar tadi Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, ya. Berikutnya ya, jadi masalah hutang itu ya dalam masalah ini kan dibawa sampai hari kiamat itu. Hari kiamat. Ya. Kalau nggak salah Rasulullah pernah juga diminta untuk menjamin semacam itu hutang seorang itu, dan dimohon untuk membacakan doanya. Maka Rasulullah tidak mau berdoa pada orang yang seperti itu, punya hutang tapi tidak dibayar ya. Karena akan ditanggung jawab sampai hari kiamat hanya gara-gara hutang ya. Nah, kita banyak yang ngambil jalan pintas, bunuh diri, itu malah 2 lagi ya. Bunuh diri sudah neraka, hutangnya pun juga azab juga. Nah, berarti pernah orang yang tidak beriman saja melakukan itu, dianggap begitu bunuh diri sudah bebas dari hutang. Berikutnya babu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam asyibyan wal ayal wa tawadhu'ihi wa fadli dzalika. Ya. Ini tentang sifat-sifatnya Rasul semua ini ya. Bab kasih sayangnya Rasulullah kepada anak-anak asyibyan, jamak dari sobi. Sobiyun, sobiyan, sibyan, anak-anak ya. Balita kita kata begitu ya. Wal iyal itu jamak dari ailah, keluarga. Kalau Bayat. Biyan. Apa? Biyan sama bayan sama enggak? Bayan. Iya, sama biyan. Kalau bayan penjelasan, kalau bayan bunyan mungkin. Ada anak namanya biyan. Biyan. Biyan itu dari bayan apa bunyan ini ya? Ada situ bayan. Ya. Ini sibyan kalau dari kata sobi. Ada sob-sobnya ya. Ada bunyan, kalau bunyan itu dari binaun bunyan, bana yabni bina wa bunyan itu. Bangunan kalau itu ya, bangunan ya. Kalau bayan itu penerangan ya? Apa? Bayan subuh aku disampaikan Ustaz Maulana Rumrawi. Bayan subuh penerangan. ya, penjelasan kan bayan. Ya, penjelasan. Ya. Dalam pada ilmu bayan karena itu menjelaskan dengan ada macam-macam itu, menggunakan majas ya, majas luwoi maksudnya, majas itu bayan semua, termasuk tasbih itu bayan semua dalam ilmu balaghah. Sarana untuk menjelaskan bisa menggunakan majas mursal, majas
akli ya, kinayah dan lain sebagainya. Hendrum, saya punya janji gini. Putri Punya apa? punya janji. Janji? Putri guru TK. Saya janji gini. Kumpulnya duitmu 10 juta. Nanti tambahin 10 juta besok umroh kayak gitu. Terus saya tanya lagi, Putri itu apa sudah punya sekarang? Terserah, kalau punya tunjukkan saya tak tambahin. Terus dia belum punya. Apa milik saya 10 juta itu saya berikan dulu. Ya, Saya khawatir dia habis. ya, itu tadi karena bersyarat kan. Ya. Jadi kalau kamu kumpul sekian akan saya tambah sekian gitu ya. Itu terikat dengan syaratnya itu. Namun demikian kalau seandainya Pak Ghodem udah pokoknya saya berikan baik saja itu ya. Meskipun dia tidak memenuhi syarat, udah barangkali tadi mungkin habis uangnya saya berikan ya boleh saja kalau itu. Ya. Tapi dari pihak yang ini tidak boleh menuntut. Tadi kan syarat ya, kalau kumpulan sekian nanti saya tambah sekian. Nah, ini karena syarat belum dipenuhi kemudian menuntut. Dulu kan janji sama saya, ini nggak boleh menuntut ini. Ya. Ya. Tapi kalau dari pihak Pak Ghodem memberikan boleh saja. Ya. Atau mungkin di batas waktu. Apa? Pak Ghodem janjinya di batas waktu. Ya. Ya lebih baik. Ya. Jadi umpama tidak di tepat waktunya juga bisa aja kemudian sudah saya tunggu sekian kok enggak boleh saja tidak memberi ya. Baik ya. Haditsu Anas ibnu Malik. Ini pembantu Rasulullah 10 tahun yang lalu ya. Dia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif Al-Qain ya, Saif Al-Qain ya. Jadi kami bersama Rasulullah ya, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu ala Abi Saif Al-Qain ya. Ternyata Al-Qain maksudnya ini adalah Al-Hidad. Hidad itu apa? Masa bela sungkawa itu Al-Hidad ya. Jadi Anas bin Malik pernah bersama Rasulullah ya ke rumah Abi Saif itu ya, karena duka cita ikut bela sungkawa ya. Wa kana dzikran li Ibrahim alaihissalam. Dan dia itu ternyata zikrun. Zikrun itu apa? Zikrun itu dimaknai al-murzi'ah walada ghairiha. Ya, yang menyusui anak orang, menyusui anak orang lain. Jadi dulu seperti Rasulullah kan juga disusukan kepada Halimah Sa'diyah dan sebagainya ya. Itu tradisi bangsa Arab. Kalau kita mungkin sangat jarang itu ya, jarang ya. Tapi tradisi bangsa Arab bahkan kalau perlu disusukan kepada yang orangnya terkenal baik dan sebagainya ya. Dan tentu itu juga jasa. Jadi memberikan ya upah lah kepada yang menyusukan itu. Ya. Ini wa kana dzikran li Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Abi Saif ini ada zikran ya. Jadi punya istri yang kira-kira menyusui Ibrahim Ibrahim siapa yang dimaksud? Putranya Rasulullah. Ya putra Rasul, bukan Ibrahim, Nabi Ibrahim ya. Kan putra Rasulullah yang pertama dan meninggal itu kan Ibrahim. Dan waktu meninggal itu terjadi apa? Terjadi gerhana, sehingga
orang-orang menduga bahwa karena meninggalnya maka terjadi gerhana sehingga Rasulullah sampai menyatakan tidak kaitannya dengan itu ya. Fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Kemudian Rasulullah itu mengambil Ibrahim faqabbalahu menciumnya, merangkul dan menciumnya. Sama yasumu itu mencium. Jadi Ibrahim dirangkulnya dan diciumnya ketika Ibrahim itu meninggal ya. Sudah meninggal pun Rasulullah ternyata seperti itu. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian kami kembali masuk lagi ke rumahnya tadi setelah itu. Wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Dan Ibrahim yajudu bi nafsihi. Yajudu bi nafsihi maknanya harfiahnya ya orang yang memang orang baik gitu. Maksudnya baik dengan sendirinya maknanya. Tapi di sini dimaknai apa? Yajudu bihi ya. Yajudu bi nafsihi yukhriju yadfa'uha kama yadfa'ul insan ma lahu yajud. Jadi di sini yajudu nafsi yukhriju wa yadfa'uha kama yadfa'ul insan ma lahu ya. Kemudian mengeluarkannya dan yadfa'uha kama yadfa'ul insan ma lahu seakan membayarkan tadi upahnya tadi ya. Berikutnya faja'altu ainan faja'alat aina Rasulillah tazrifani. Maka ketika Rasulullah menciumnya tadi merangkul menciumnya tadi, dua mata Rasulullah itu bersusuran air mata itu ya, tazrifani ya. Faqala Abdurrahman ibn Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah SAW ya, wa anta ya Rasulullah ya. Wa anta ya Rasulullah maknanya bagaimana? Jadi maksudnya adalah engkau ya Rasulullah kok masih saja begitu sayang kepada Ibrahim tadi yang sudah meninggal tadi. Faqal ya ibn Auf innaha rahmah ya. Wahai Ibnu Auf ya, itu adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi kalau tetap saja menangis saja mencucurkan air mata tadi, itu tanda kasih sayang kepada Rasulullah kepada putranya Ibrahim itu. Summa atba'aha bi ukhra, kemudian diulang lagi seperti itu. Innaha rahmah itu. Faqal, maka Rasulullah bersabda setelah itu, innal aina tadma'u. Sungguh air mata itu akan secara alami akan mengeluarkan air mata, tanda kasih sayang, tanda sayang kepada anak tadi, duka kepada anak yang tadi. Qalbu yahzan. Jadi kalau mata itu tanda kasih sayang adalah mengeluarkan air mata, sementara al-qalbu yahzan, yang hati gelisah atau susah. Wala naqulu illa yardha rabbuna. Jadi artinya bahwa kalau seorang itu harus menangis ya, kemudian hati juga merasa susah, anak kesayangannya itu adalah wajar saja ya. Itu bukan dilarang dalam ajaran Islam. Jadi menangisi anak yang diambil oleh Allah misalnya, dan juga ada rasa gelisah, itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau sampai berlebihan.
Wala naru illa ma yardha rabbuna. Jangan sampai kita mengatakannya Allah tidak ridha. Jadi misalnya gimana? Ya Allah, saya itu harapan saya, anak saya, kok sudah kau ambil misalnya. Seperti itu. Itu kan seakan-akan protes kepada Allah. Kita jangan saya mengatakan yang seperti itu. Yang dilakukan Allah meskipun buat kita tadi hati susah, harus menangis, tapi itu pasti yang terbaik. Kita harus husnudzon, ketentuan pasti yang terbaik. Mungkin meskipun buat kita berat. Jadi jangan sampai kita mengatakan menyalahkan Allah lah gampangnya begitu. Wa inna bi firaq ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguh Ibrahim dengan berpisahnya kami dengan kau itu kita merasa hazan, merasa gelisah. Jadi perasaan gelisah itu adalah manusiawi, normal saja. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho dengan ucapan kita itu, ya. Bahkan sebenarnya anak yang belum balik kalau meninggal itu gimana caranya itu? Surga, jadi tamengnya anaknya menjadi istighfar. Ya, itu dalam kan sholat untuk anak kan beda doanya itu. Bagaimana? Sholat gaib itu. Allah jalahu lupa ya, agak lupa ya. Allah salafan wa dhukhran liwalidayh. Allah salafan wa dhukhran liwalidayh. Salafan itu ya Allah berikan ganti kepada yang sudah meninggal, dan dengan dhukhran tabungan untuk dua orang tuanya. Dhukhran ya. Dua orang tuanya ya. Jadi anak yang kecil meninggal sebelum balik itu juga tabungan pahala buat kedua orang tuanya. Ya. Dan dalam riwayat lain, anak yang seperti itu juga bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, gitu kan, populer tuh hadisnya gitu ya. Ya. Anak yang meninggal diambil oleh Allah ya, sebelum balik maka satu menjadi simpanan pahala untuk orang tuanya dan juga mendapatkan izin dari Allah ya untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ada tetangga kami itu kapan hari itu suaminya meninggal. Apanya? Suaminya. Istrinya teriak-teriak, ya Allah, gak adil ya Allah. Oh ya, itu nggak boleh mesti. Ya, saking paniknya gitu. Ya. Itu yang nggak benar, yang nggak boleh itu. Ya, ya. Orang beriman kita harus mengikhlaskan itu dan husnudzon apa tadi? Ya, takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita, hanya kita belum tahu kebaikannya, belum tahu. Ya. Kalau usia 4 bulan, Ya, ya sama dengan itu. Sama dengan itu. Maka insya Allah salafan wa dhukhran liwalidah itu doa, salah satu doa apa, mensalatkan anak yang mati kan itu. Ya. Salafan. 4 bulan itu sudah nanti jadi istighfar. Apa? Menjadi resepnya di surga. Ya, bisa jadi ya. Karena memang di antara yang nanti di surga kan dilayani oleh anak-anak muda yang usianya setara itu. Ini maksudnya 4 bulan dan masih dalam kandungan dia Pak. Keluron. Keluran ya, kenapa? 4 bulan keluron itu sudah masuk. Iya. Iya. Itu kan anak ya, anak ya. Keluran ya bahasa Jawa ya, apa namanya? Iya. Baik ya, jadi
Itulah kasih sayang Allah kepada kita seperti itu. Tapi kalau kurang 4 bulan ya belum ada roh ya. Apa? Kalau kandungannya belum 4 bulan kan belum ada roh. Ya, ya mungkin untuk ukuran kita, tapi Allah kan sudah. sebelum jadi janin aja sudah kita diminta dijanji alastu birakum qalu bala kan begitu kan. Karena saat itu semua sudah berjanji berbaiat kepada Allah semua itu. Ya. Ya, jadi untuk Allah tidak menunggu rohnya. Masih dalam alam roh saja itu sudah berbaiat kepada Allah bahwa Allah Tuhan kami. Jadi kita doanya Allahumma salafan wa dhuhran. Allahumma ja'alhu salafan wa dhuhran liwalidayhi. Allah salafan wa dhuhran liwalidayhi. Ya. Sama. Itu tidak berdosa juga kan? Enggak, maksudnya orang tuanya tadi itu loh, dapat syafaat anaknya masih belum balik meninggal. Oh ya. Ya. Itu yang wallahu alam saya belum tahu itu ya, belum tahu ya. Ya. Anak zina tapi anaknya sendiri tapi prosesnya zina itu ya. Nah, wallahu alam maksud itu ya. Kalau menurut akal kita kayaknya harus beda gitu menurut akal kita. Kayak akal beda ya. Anaknya kan suci, bisa didoakan. Apa? Anaknya kan fitrah. Iya, anaknya fitrah tetap anak fitrah. Kalau kita doa Allahumma ja'alhu salafan wa dhuhran liwalidayhi. Ya. Kalau meninggal ya. Ya. Bulanan boleh. Ya. Tapi anak zina, anak zina ya. Jadi kita tadi kan doakan kan Allah Ghafurur Rahim, ya kan kok. Mungkin kalau dia sudah bertobat ya. Kan bisa jadi anak itu memang ya sudah hamil sebelum nikah, tapi setelah itu memang dinikahi kan nikah ya. Nah, kemudian kalau sudah tobat mungkin dari tobat mungkin saja bisa jadi seperti itu. Ini pendapat saya loh ya, bukan dari hadis, bukan riwayat loh ya. Seperti ini, Pak Yerun. Yang meninggal itu FPI. Kita kan sakno. Bagaimana kita mendoakannya? Untuk seperti Allah Ghafurun itu. Loh. Apa ada doanya selain itu? Untuk siapanya? Yang pasukan FPI itu. Nah, yang meninggal itu kan? Iya. Kan ditembak. Terus kita doakan. Enggak, tadi kan yang salafan itu kaitannya dengan anak yang meninggal, bukan bapaknya yang meninggal tadi. Maksudnya bukan gitu. Kita sesama ukhuwah. Ini beda ya. Sesama ukhuwah kan kita tahu foto-fotonya anak-anak remaja. Terus kita doakan. Terus kita berbismillah. Kan bukan termasuk nangisi yang itu loh, yang moyak-moyak haji. Kalau mungkin itu niatnya lain. Jadi saya bukti dia sini. Bapaknya akan meninggal ya. Ya. Mati syahid insyaallah ya itu ya. Terus kita doakan semoga anaknya menjadi pengganti bapaknya, jadi juga mujahid juga gitu. Ya, gitu ya. Ya, itu. Kalau itu wajar aja, itu biasa seperti itu ya. Ya. Menurut satu bagaimana? Apa itu? Yang 6 itu. Ya kalau menurut saya kan itu. Wong karena kebakaran mati juga mati syahid, apalagi itu. Ya. Mati syahid itu kan sangat banyak jumlahnya, hanya mungkin kelasnya beda-beda. Ya. Karena kecelakaan itu kalau dia beriman syahid juga gitu. Dalam hadisnya sangat banyak syahid itu ya. Ya. Kecelakaan. Istiqbal. Insya Allah begitu. Ya. Dan kelihatannya yang namanya mudah-mudahan jadi body apa namanya? Jadi apa nama itu? Senjatanya orang Australia apa namanya itu? Kan
Kapolda dengan apa namanya ke Panglima Kodamnya kan buat pernyataan berdua orang menggunakan senjata dan itu ya. Dan tampak sekali kalau melihat itu kan bohong itu. Mudah nanti itu menjadi apa yang kembali pada mereka itu apa namanya? Senjata makan tuan. Kalau orang Australia apa namanya istilahnya senjatanya itu? Bumerang buat merang ya. Tampaknya itu akan ke situ nanti ya. Asal pengadilan jujur ya. Kalau nanti jujur ini pula apa namanya benar ada tim apa yang fakta itu ya itu diungkap betul itu kan kelihatan sekali bohongnya kan ya. Wong jelas nggak punya senjata ya. Kok ada senjata api melawan karena mau nyerang duluan kan kelihatan bohong sekali. Jadi akhirnya ternyata nanti kan sumber hoax itu malah justru mereka kan artinya. Ini kan rekayasa aja. Rekayasa dibuatkan dan itu biasa sebenarnya itu di kalangan mereka biasa itu. Misalnya ya terpaksa menembak orang ya dia melawan itu biasa semua itu. Kemudian nanti digolek nih senjatanya itu kok nih pasar ini buktinya bisa saja kan seperti itu itu karena sebenarnya dalam mana sudah biasa dilakukan itu. Nah, kalau ini kan tingkat tinggi nih karena yang mengatakan itu Kapolda dan Pangdam itu ya kan dua orang kan begitu ya. Kalau ini bohong kan luar biasa itu ya. Ya mudah-mudahan menjadi bumerang betul ya. Itu Muhammadiyah Mbak Muqaddas mengatakan harus dibentuk tim independen. Iya, ya betul. Iya. Tapi kalau ketua PWNU DKI membenarkan polisi itu ya terus ditantang oleh dari Medan loh, dari Sumatera Utara itu ya. Kok belum lihat kenyataannya belum dia kok sudah langsung mendukung itu gimana ya. Mestinya kan bayun harus dilakukan kan. Lirboyo Kediri juga miring. Apa? Pesantren Kediri itu Lirboyo. Komentarnya miring. Miring juga? Iya. Alhamdulillah. Nah, ya. Ya. Nah, kelihatannya MUI juga sekarang ada yang menilai udah lembek MUI sekarang beda. Kan itu nanti akan terjadi ja'al haq wa ja'al batil. Iya. Ya. Kemudian ini benar terbongkar betul sehingga itu yang kenyataan itu dilakukan oleh panglimanya. Kalau selama ini kan sudah biasa tapi di kalangan rendahan ya. Dengan ini mudah. Dan di jalan tol sendiri itu sebenarnya di jalan tol kan nggak mungkin ada penghadang, nggak boleh ada penghadangan. Dan yang menghadang itu juga tidak berpakaian dinas. Jadi sama aja dengan apa namanya preman juga kan, preman juga. Jadi ya sih juga melanggar juga. Dan anehnya juga katanya itu CCTV-nya itu juga dimatikan. Jadi tidak ada rekaman. Tapi tidak hanya ini, waktu di tol yang dulu, yang ITB dulu kan dibacok itu juga dimatikan apa namanya CCTV-nya. Ya. Jadi nggak kelihatan orangnya itu. Sekarang saat ini tiap hari bohong, masyarakat itu kan sudah nggak percaya. Ya. Kan katanya kalau mesin ini mengatakan 2+2 sampai dengan 4 itu masyarakat juga nggak percaya. Ya. Jadi yang sering kali menjebloskan orang karena hoax ternyata justru sumber hoax itu dari mereka, sumber hoax dari mereka itu. Ya mudah-mudahan itu terbongkar nanti ya kita doakan bongkar sehingga ya nyata betul bahwa membuat hoax itu justru mereka itu ya. Dan bukan saja Allah saja yang harus mengadab mereka, kemudian di dunia pun mereka sudah mendapatkan ya, azab dari ya peringatan yang keras dari Allah SWT ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini ternyata hanya sampai di sini sudah 7:30 ya.
Jadi sampai hadis berapa tadi? Oh baru itu ya, 1495 ya. Ini intinya kasih sayang Rasulullah kepada anak-anaknya. Bahkan nanti ada Rasulullah pernah menciumi putra cucu Hasan Husain saat itu. Ada orang yang punya anak 10. Saya punya anak 10, enggak ada yang saya ciumi seperti itu. Maka Rasulullah menyatakan malla yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang kepada anak, maka dia tidak mendapat, dia dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kasih sayang kepada anak terutama itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sayang kita kepada anak ya. Kalau kita tidak sayang pada anak, bisa jadi nanti anak itu waktu besar juga membalas kepada kita, enggak tahu membalas atau memang Allah yang mentakdirkan semacam itu. Ya, jadi itu banyak pengalaman saya kira seperti itu. Ya, jangan sampai kita juga pilih kasih kepada anak. Yang satu kita sayangi, yang satu kita bedakan. Itu jangan sampai kita lakukan itu. Ya. Baik, saya kira ini Bapak Ibu dan hikmah dan manfaatnya tentu wallahu alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'usati wan nar. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal fakhsha wal munkar wa jami'al marad wat ta'un wa fitma la yaksur. Allahumma ansil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal munafiqin adh-dhalimin wa minas syai'in wasyuyu'in ya arhamar rahimin. Allahumma syattid samlahum wa farik jam'ahum wa ansil ba'saka la yuraddu alaihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wa ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bila taufiq hidayah wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.